Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian? Hatiku, pikiranku, fresh. Mudah-mudahan semuanya sehat dan sejahtera selalu ya. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum memulai dan sesudah belajar ya. Mari berdoa bersama. Berdoa selesai. Amin. Anak-anakku, coba lihat keluar jendela. Apa yang kamu lihat di sekitar rumahmu? Apakah ada gunung, sungai, sawah, atau pantai? Kalau kamu bisa pergi ke tempat lain di Indonesia, kamu ingin melihat apa? Lalu, pernahkah kamu pergi ke tempat yang sangat panas atau sangat dingin? Apa yang kamu lakukan supaya tetap nyaman? Misalnya, kalau ke pantai, baju apa yang kamu pakai? Lalu, kenapa ya rumah-rumah di daerah banjir sering berbentuk panggung, sedangkan rumah di pegunungan biasanya pakai atap tebal? Bagaimana alam memengaruhi cara orang membuat rumah dan hidup sehari-hari ya? Nah, dari pertanyaan tadi, Ibu akan tunjukkan terlebih dahulu ya tujuan pembelajaran hari ini. Nah, hari ini ayo kita semua belajar tentang bentang alam Indonesia. Apa itu bentang alam ya? Dan apa saja jenisnya? Pernahkah kalian terpikirkan betapa luasnya negara kita dari Sabang sampai Merauke? Setiap wilayah memiliki kebiasaan yang khas dan menjadi keunikan tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Apakah kondisi alam memiliki pengaruh terhadap kebiasaan masyarakatnya? Mari kita cari tahu bersama. Bumi kita memiliki bentuk permukaan yang tidak rata. Ada laut, pegunungan, bukit, lembah, sungai, dan lain-lain. Nah, kenampakan alam seperti itu disebut bentang alam. Bentang alam adalah hamparan alam dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi. Ada beberapa jenis bentang alam seperti gunung, sawah, ladang, lembah, hutan, sungai, laut, pantai, dan selat. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai dua wilayah dataran, yaitu dataran rendah dan dataran tinggi. Sekarang, kita bahas dataran rendah dulu ya. Dataran rendah adalah wilayah yang berada pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Udara di dataran rendah cenderung panas dan lembab. Wilayah ini sering memiliki sungai, sawah, dan perkebunan tropis. Dataran rendah biasanya padat penduduk dan menjadi pusat aktivitas ekonomi. Masyarakat di dataran rendah banyak bekerja sebagai petani padi, nelayan, pedagang, atau pekerja industri. Rumah mereka sering berbentuk panggung untuk menghindari banjir. Makanan khas dari dataran rendah umumnya berasal dari hasil sungai atau laut, seperti ikan bakar dan olahan seafood. Contoh wilayah dataran rendah adalah Surabaya, Makassar, dan Palembang. Bagaimana dengan dataran tinggi? Dataran tinggi adalah wilayah yang terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Udara di dataran tinggi sejuk hingga dingin, sehingga cocok untuk perkebunan teh, kopi, buah, dan sayuran. Pemandangan alamnya indah, menjadikan dataran tinggi sering dimanfaatkan sebagai tujuan wisata.
Masyarakat di dataran tinggi bekerja sebagai petani atau pengelola wisata. Rumah mereka biasanya terbuat dari kayu atau bambu untuk menjaga kehangatan. Makanan khas di dataran tinggi mencerminkan suhu dingin, seperti ubi bakar, jagung bakar, dan minuman hangat seperti wedang jahe. Contoh wilayah dataran tinggi adalah Dieng di Jawa Tengah dan Brastagi di Sumatera Utara. Nah, ada tantangan nih. Cobalah amati lingkungan sekitar kalian. Bentang alam apa sajakah yang ada di sana? Termasuk dataran apa daerah kalian tinggal? Bagaimana kondisi suhu udara di sana? Pakaian apa yang cocok untuk digunakan di sana? Dan apa pekerjaan yang banyak ditemukan di sana? Lalu, bagaimana ya bentuk adaptasi masyarakat di daerah dengan bentang alam yang berbeda? Oleh karena itu, simaklah ilustrasi berikut. Setiap makhluk hidup, termasuk manusia, selalu beradaptasi dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Adaptasi manusia ini sangat dipengaruhi oleh kondisi bentang alam yang berbeda-beda di berbagai daerah. Contoh bentuk adaptasi pada dataran tinggi seperti Gunung Jayawijaya di Papua. Masyarakat beradaptasi dengan suhu yang sangat dingin. Mereka menggunakan pakaian tebal seperti jaket untuk menjaga suhu tubuh agar tetap hangat. Rumah-rumah di dataran tinggi biasanya terbuat dari kayu yang dapat menahan hawa dingin. Selain itu, masyarakat di daerah ini cenderung bertani tanaman yang tahan dingin, seperti sayuran dan buah-buahan. Lalu, ada contoh bentuk adaptasi pada dataran rendah, seperti wilayah Danau Tempe, Kecamatan Sabang Paru, Kota Sengkong, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, yang memiliki suhu panas dan lembab. Masyarakat beradaptasi dengan membangun rumah panggung untuk menghindari banjir. Pakaian yang digunakan berbahan tipis dan mudah menyerap keringat untuk mengatasi suhu panas. Selain itu, makanan khas di dataran rendah biasanya berupa hasil laut atau sungai, seperti ikan bakar. Karena daerah ini sering dekat dengan sungai atau pesisir. Adaptasi manusia juga mencakup kebiasaan dan budaya yang berkembang berdasarkan bentang alam. Wah, bagaimana maksudnya ya? Bentang alam mempengaruhi budaya. Seperti apa contohnya? Wow, luar biasa rumah adat Barun yang unik sekali. Keren, Bu. Kenapa atap rumahnya tinggi sekali ya? Atapnya pasti karena bentang alamnya, Kak. Betul, rumah ini ada di kampung adat Werabo yang berada di pegunungan. Atap yang tinggi ini menyesuaikan dengan kondisi alam di sini. Wah, ternyata bentang alam juga berpengaruh ya dengan ragam budaya. Yeay, akhirnya aku bisa bertemu teman-teman di Danau Tempe, Sulawesi Selatan. Meskipun Danau Tempe dikelilingi barisan pegunungan, namun posisi Danau Tempe berada di dataran rendah. Ada banyak rumah panggung terapung milik nelayan untuk memudahkan akses menuju perahu dan menuju tempat bekerja mereka. Pernahkah kalian melihat bentuk rumah yang berada di dataran tinggi dan dataran rendah berbeda? Dengan kondisi bentang alam Indonesia yang berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke, tentu saja memengaruhi keberagaman budaya. Karena menurut para ilmuwan, tempat tinggal itu dapat memengaruhi kebiasaan suatu masyarakat. Contohnya, rumah adat Baruniang di wilayah Pulau Flores. Atapnya berbentuk kerucut, tinggi, dan terbuat dari daun lontar. Fungsinya untuk mengalirkan air hujan dan menahan udara hangat keluar bangunan. Mirip seperti rumah adat Honai di Papua. Dinding rumah ini juga tidak memiliki jendela. Fungsinya sama, agar membuat dalam rumah tetap hangat.
Nah, sekarang kalian tahu kan pengaruh tempat tinggal dengan budaya masyarakatnya? Nah, bagaimana? Apa sudah bisa dipahami bahwa ragam bentang alam di Indonesia mempengaruhi banyak aspek seperti tempat tinggal, pekerjaan, makanan khas, hingga pakaian sehari-hari? Sekarang kita kuis dulu ya untuk mengukur kemampuan hasil pembelajaran hari ini. Manfaat mempelajari materi hari ini, dengan mempelajari ragam bentang alam di Indonesia, kita dapat memahami bahwa alam memengaruhi kehidupan masyarakat di berbagai daerah. Kita belajar bagaimana masyarakat menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggal, seperti cara berpakaian, bentuk rumah, makanan khas, hingga pekerjaan. Selain itu, kita juga akan menyadari bahwa keberagaman budaya di Indonesia seperti kebiasaan, seni, dan tradisi tidak terlepas dari pengaruh bentang alam. Nah, anak-anak, materi hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Kita bertemu minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.